إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan maupun akhwat yang datang dari sebagiannya dari tempat yang jauh, apalagi dihadiri dari pihak pemerintah dan didukung oleh wali kota ya, atau yang mewakilinya, maka ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini menambah berat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu dari pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang hari akhirat. Karena di sana ada kehidupan yang abadi. Kehidupan yang tiada penghujungnya. Makanya dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada lagi hari sesudahnya. Kalau hari kita sekarang akan berakhir dengan tibanya malam, kemudian muncul lagi hari berikutnya. Adapun hari tersebut hari akhir, tiada penghujungnya, abadi, kekal selama-lamanya. Dan seorang mukmin harus beriman akan adanya hal tersebut, adanya hari pembalasan. Karena itu merupakan salah satu dari rukun iman, al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat. Barang siapa yang kuat keimanannya terhadap hari akhirat, maka dia akan mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan mudah menjauhkan dirinya dari perbuatan buruk. Karenanya Nabi SAW sering memotivasi seorang untuk melakukan amal soleh dengan iman kepada hari akhirat. Contoh seperti sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Dan ini susah untuk dikerjakan, mengucapkan yang baik atau diam. Kecuali bagi orang yang benar-benar beriman akan adanya hari pembalasan. Sama kita katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkomentar yang baik atau diam, menulis yang baik atau diam. Lagi zaman sekarang, orang hobinya komentar, orang hobinya menulis, orang hobinya nulis status, orang hobinya mencemooh, menghina dan yang lainnya. Kalau dia beriman dengan hari akhirat, dia tahu bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali dicatat oleh malaikat dan ada pembalasannya. Dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Namun tidak ada yang bisa menjalankan hadis ini dengan baik kecuali yang yakin adanya hari pembalasan. Karena jika seorang beriman kepada hari pembalasan, maka dia akan baik. Seandainya suatu negeri rakyatnya beriman dengan hari pembalasan, maka negeri tersebut akan menjadi negeri yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sekelompok manusia yang mereka berbuat curang dalam timbangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, celaka bagi orang-orang yang melakukan pengurangan dalam timbangan. Siapa mereka? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menjual barang kepada orang lain, mereka kurangi timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka membeli barang, mereka ingin timbangannya dipenuhi. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Kapan? Liyaumin 'adzim, pada hari yang dahsyat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tatkala manusia berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah jelaskan, seorang berani melakukan pengurangan dalam timbangan meskipun sedikit. Dia kurangi kenapa? Karena dia kurang yakin dengan hari pembalasan. Seandainya dia yakin dengan hari pembalasan, hari kebangkitan, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia tidak berani melakukan pengurangan timbangan. Ini contoh kecil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ini berkaitan dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya tidak ada hal yang paling membuat seorang semangat untuk beribadah dan menjauhi kemaksiatan kecuali seperti beriman kepada hari pembalasan. Tatkala seorang malas beribadah dan berani bermaksiat, itu menunjukkan kurangnya keimanan dia terhadap hari pembalasan, hari akhirat. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyebutkan salah satu dari rangkaian perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, yaitu tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat yang kuat bahwasanya telaga Nabi letaknya adalah di al-mauqif, di padang mahsyar. Tatkala manusia baru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hufatan, uratan, gurlan, buhman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dan dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Kata Nabi, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Nabi bacakan firman Allah, sebagaimana kami mulai penciptaan, kami akan ulangi lagi. Sebagaimana tatkala kita baru dilahirkan dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak membawa apa-apa, dalam kondisi belum disunat, demikian pula tatkala kita dibangkitkan. Setelah itu tudna syams. Allah bangkitkan manusia dalam kondisi demikian. Lantas Allah turunkan matahari dalam jarak 1 mil. Maka manusia pun berkeringat dengan keringat yang banyak. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di betisnya. Ada yang sampai ila haqawai, sampai di pinggangnya. Wa minhum man yaljimuhul arab iljaman, man yuljimul arab iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mulutnya. Berarti hari tersebut hari yang sangat payah, hari yang sangat terik. Kita saja di bawah matahari yang jaraknya begitu jauh, sekarang kita tidak kuat. Bagaimana lagi matahari dengan jarak 1 mil. Makanya manusia pada saat itu semuanya gelisah. Gelisah. Mereka menanti kapan Allah datang untuk mulai persidangan. Ibarat kalau kita akan disidang, sementara kita menunggu di luar tempat persidangan. Dalam kondisi panas dan terik, manusia begitu banyak, gelisah, kepanasan. Apalagi ini mereka menunggu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasan. Di hari yang dimana ukurannya seperti 50.000 tahun. Menanti di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil. Maka manusia pun berdatangan menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Mereka tidak kuasa. Panas yang amat terik, tersiksa. Mereka datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memberi syafaat. Syafaat untuk apa? Syafaat agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Karena menunggu kedatangan Allah ini suatu kepayahan pada hari tersebut yang sangat panas. Nabi Adam alaihissalam minta uzur karena dia telah pernah melanggar, dia telah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain.
Maka mereka pergi kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun memberikan syafaat yang dikenal dengan syafaatul uzma. Syafaat agar Allah datang untuk mulai persidangan. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kondisi begitu panas dan terik, ternyata di sana ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia sangat butuh dengan minum kehausan, maka di sana ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beri kebahagiaan bagi orang-orang yang kehausan tatkala itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menunggu kalian terlebih dahulu di telagaku. Jadi kata Nabi, "Ana faratukum 'alal haud." Dan faratukum maksudnya ataqaddamu 'alaikum 'alal haud wa uhayyi' lakum. Aku mendahului kalian menunggu di telagaku dan aku siapkan telagaku untuk menanti kedatangan kalian. Jadi ini menunjukkan betapa baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia siapkan telaganya agar umatnya bisa minum dari telaga tersebut di saat mereka mengalami puncak kehausan pada hari tersebut. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih detail berdasarkan hadis-hadis yang datang yang sahih yang sampai kepada kita. Kenapa? Karena masalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul sebagian orang yang mengingkari adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadisnya datang dalam hadis mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 50 sahabat. Bahkan Ibnu Hajar menyampaikan ada yang menyatakan diriwayatkan sampai 80 sahabat meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita yakin bahwasanya Nabi pernah menyampaikan tentang telaga beliau alaihi salatu wassalam. Adapun sebagian ahlul bid'ah yang mereka mengingkari adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kaum Mu'tazilah dan sebagian orang-orang Khawarij dengan menggunakan akal mereka, ya, maka ini adalah penyimpangan. Insyaallah akan kita sebutkan tentang penyimpangan mereka. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haud dalam bahasa Arab artinya adalah mujtama'ul ma atau majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, danau atau telaga, ya, kumpulan air yang banyak. Dan hadis-hadis tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang dalam hadis-hadis yang mutawatir. Apa itu hadis-hadis mutawatir? Hadis mutawatir maksudnya hadisnya diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Dan kebanyakan hadis-hadis Nabi adalah hadis-hadis ahad. Namun sebagian hadis-hadis Nabi disifati dengan hadis-hadis mutawatir. Artinya sahabat yang meriwayatkan lebih dari 10. Apalagi seperti tentang masalah telaga Nabi yang meriwayatkan sampai 50 orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai 80 orang meriwayatkan tentang Nabi pernah berbicara tentang telaga beliau alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan Nabi sering mengulang-ulang berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali, bukan 2 kali. Oleh karenanya, tatkala ada seorang yang meragukan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dia bertanya kepada sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami. Dia bertanya kepada sahabat tersebut, dia berkata, "Innama bu'ithtu ilaika li as'alaka 'anil haud." Saya diutus kepada engkau wahai Abu Barzah untuk bertanya kepada engkau tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fiha syai'an? Apakah kau pernah dengar Nabi menyebutkan sesuatu tentang telaga beliau alaihi salatu wasallam? Maka Abu Barzah berkata, "Na'am, iya, saya dengar Nabi berbicara tentang telaga beliau. La marratan wala thintaini wala salatan wala arba'an wala khamsan." Saya mendengar Nabi berbicara tentang telaga Nabi bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali,
Bukan cuma 3 kali, bukan cuma 4 kali, bukan cuma 5 kali. Artinya Nabi sering mengulang-ulang tentang masalah telaga dalam hadis-hadisnya. Karena Nabi sering mengulang-ulang ini, makanya yang meriwayatkan banyak, sampai 50 sahabat. Kemudian kata Abu Barzah Al-Aslami, "Faman kadzdzaba bihi falasaqahu Allahu minhu." Barang siapa yang mendustakan telaga Nabi, semoga dia tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja mughdaban, kemudian dia keluar dalam kondisi marah kepada Ibnu Ziyad. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang-orang mengingkari adanya telaga. Sebagian mereka karena kebodohan mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang telaga Nabi adalah hadis-hadis ahad, padahal hadisnya mutawatir. Sebagian mereka mengatakan hadis-hadis tentang telaga Nabi kita tidak beriman. Kenapa? Karena tidak tersebutkan dalam Al-Quran. Seandainya telaga Nabi itu ada, harusnya disebutkan dalam Al-Quran. Jawabannya terlalu banyak perkara-perkara yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Tidak detail. Justru datangnya Nabi Muhammad SAW untuk mendetailkan isi Al-Quran, untuk menafsirkan isi Al-Quran. Kita sering bilang Allah dalam Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Lantas bagaimana cara mendirikan salat? Berapa waktu dalam sehari? Berapa jumlah rakaatnya? Dimulai dengan azan, diakhiri dengan iqamat. Bagaimana tata caranya? Semuanya tidak ada dalam Al-Quran. Cuma datang dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sama zakat, kata Allah wa atuz zakat, bayarlah zakat. Gimana detailnya? Betapa nisabnya? Berapa nisabnya? Dan aturan-aturannya semua datang dalam hadis-hadis Nabi dan tidak ada dalam Al-Quran. Demikian juga beberapa perkara gaib tidak datang detail di Al-Quran, tapi datang detail dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita khawatir orang-orang yang mengingkari adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena doanya Abu Barzah Al-Aslami. Khawatir mereka tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menyebutkan tentang hadis-hadis telaga, dan dia menyebutkan bahwasanya hadis-hadisnya masyhur, mutawatir, dan dia berkata wa in raghimat unufu katsirin minal mubtadi'ah al-mukabirah al-qailina bi juhudihi. Meskipun para ahlul bid'ah ya, mereka benci akan hal ini, yang mereka sombong dan mengingkari akan adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menukilkan perkataan sebagian salaf. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari suatu karamah, maka dia tidak akan meraihnya. Seakan-akan dia berkata, barang siapa yang mengingkari adanya telaga Nabi SAW, dia tidak akan minum dari telaga tersebut. Waliyadzubillah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan menyebutkan ya tentang hadis-hadis telaga Nabi SAW. Saya ingatkan kembali hadis-hadis ini, hadis-hadis yang mutawatir. Sampai-sampai dahulu ya, para wanita-wanita yang tua sering berdoa agar mereka minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis tatkala Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menemui ada sekelompok orang, mereka berbicara tentang telaga. Mereka berdebat tentang telaga. Maka mereka bertanya kepada Anas, "Ma taqulu fil haud?" Wahai Anas, bagaimana pendapatmu tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? "Wa laqad adraktu ajaizal Madinah ma yusallina salatan illa sa'alna Allah taala an yuridahunna haudha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, sungguh aku telah mendapati nenek-nenek tua di kota Madinah, tidaklah mereka salat kecuali dalam salat tersebut mereka minta agar Allah memberikan mereka kesempatan untuk datang ke telaga Nabi dan agar bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya masalah telaga Nabi adalah perkara yang tersebar di kota Madinah tatkala itu. Sampai ibu-ibu tua yang mungkin tidak sempat belajar, tidak sempat menuntut ilmu, mereka pun dalam salat-salat mereka minta agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka bisa sampai ke telaga Nabi dan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang sebagian orang sekarang mengingkari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meyakini, mentakwilnya dengan takwilan yang tidak benar. Karena pengingkaran terhadap
perkara-perkara iman tentang hari kiamat bisa dua modelnya. Model pertama mengingkari bahwasanya tidak ada. Itu semua tidak benar. Contoh, sebagian orang mengingkari tentang hadis-hadis turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Mereka bilang tidak ada hadisnya, hadisnya ahad, padahal hadisnya mutawatir. Contoh, ini pengingkaran dengan benar-benar pengingkaran. Ya. Tidak ada namanya Ajuj dan Ma'juj, tidak benar. Ada model kedua, pengingkaran dalam bentuk pentakwilan. Dia mengatakan benar lafalnya, tapi maksudnya bukan demikian. Maksudnya bukan demikian. Contoh, seperti sebagian orang mengatakan, iya, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul pada hari kiamat, menjelang hari kiamat. Tapi bukan seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Makhluk manusia bentuknya seperti ini dan seperti ini. Ya'juj dan Ma'juj maksudnya ini, maksudnya penyerangan dari orang-orang non-muslim misalnya, atau dari negeri ini, macam-macam. Ini tidak benar. Ini namanya takwil. Seperti mengatakan telaga Nabi maksudnya bukan air, tapi maksudnya adalah rahmat dan macam-macamnya. Ini juga tidak benar. Ini adalah bentuk pengingkaran dalam bentuk yang lain, pengingkaran dalam sisi makna. Harusnya kita beriman secara zahir hadis, benar-benar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada airnya, bisa diminum, ya, sebagaimana akan kita jelaskan dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan sebutkan hadis-hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu kharaja yawman fa shalla ala ahadin salata ala ahli Uhudin salatu ala al-mayyit. Setelah Rasulullah sallallahu keluar, kemudian dia salat mayat, salat kepada ahli Uhud sebagaimana salat beliau terhadap mayat. Kemudian beliau pergi ke mimbar, kemudian beliau berkata, dalam satu hadis intinya beliau berkata, ana faratun lakum, sungguhnya aku akan menunggu, ya, bagi kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana syahidun alaikum, dan aku menjadi saksi bagi kalian wahai syuhada Uhud. Kemudian Nabi berkata, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan sungguh sekarang saya sedang melihat telagaku. Sekarang ini saya sedang melihat telagaku. Jadi Nabi jelaskan dia melihat telaganya. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya telaga Nabi sekarang sudah ada. Ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya telaga Nabi sudah ada karena Allah memperlihatkan telaga tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar menyebutkan bisa jadi ini adalah ru'ya qalbiyah, artinya digambarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak harus ada sekarang, ya. Intinya suatu saat akan ada telaga Nabi. Apakah sudah ada sekarang atau nanti akan ada? Baik, adapun sifat telaga tersebut, sifat telaga tersebut, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Haudi masiratu syahrin." Sungguhnya telagaku jaraknya, panjangnya sejauh sebulan perjalanan. Sejauh sebulan perjalanan. Entah orang naik kuda selama sebulan, entah orang naik onta selama sebulan. Ini menunjukkan telaga Nabi sangat luas. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya dalam telaga tersebut lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misik, dan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya seperti jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma abadan. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selamanya. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Karenanya kita akan menyebutkan tentang sifat-sifat telaga. Ini tadi sifat secara global. Kita akan sebutkan sifat-sifat telaga secara detail. Baik dari sisi warna, rasa maupun luasnya. Adapun
bentuk telaga tersebut, maka kebanyakan ulama berpendapat bentuk telaga tersebut adalah murabba, yaitu segi 4. Segi 4, telaga tersebut segi 4. Karena dalam hadis disebutkan panjangnya dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama, dan konsekuensi dari panjang dan lebarnya sama adalah dia dalam bentuk segi 4. Ini pendapat. Pendapat yang lain, pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya telaga tersebut bentuknya bundar. Bentuknya bundar. Karena dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan zawayahu sawa. Bahwasanya sudut-sudutnya sama, sehingga sebenarnya berpendapat bentuknya bulat. Tidak jadi masalah apakah dalam bentuk bujur sangkar, kotak, atau dalam bentuk bulat, tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa minum dari telaga tersebut. Adapun panjangnya atau jaraknya, terkadang Nabi SAW sebutkan dalam bentuk jarak waktu. Tadi seperti kata Nabi, masiratu syahr. Panjangnya telagaku seperti jarak sebulan perjalanan. Mungkin seorang naik kuda selama sebulan, dia bisa menempuh berapa ribu kilometer. Atau orang naik onta selama sebulan, dia bisa menempuh berapa ribu kilometer. Kira-kira demikian panjangnya telaga Nabi. Dan terkadang Nabi memberi ukuran bukan dengan waktu, tapi dengan jarak panjang. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tuluhu ma baina Amman ila Ailah. Panjangnya seperti dari jarak kota Amman di Yordan sampai ke Ailah, yaitu di daerah negeri Syam. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kama baina Ailah wa San'a'il Yaman. Panjangnya telagaku seperti panjangnya dari jarak antara kota Ailah, yaitu di negeri Syam, sampai ke kota San'a di negeri Yaman. Itu ribuan kilo tentunya. Ribuan kilo. Bahkan dalam hadis Anas Rasulullah SAW berkata, kama bainal Madinati wa San'a. Jaraknya seperti dari kota Madinah sampai kota San'a di negeri Yaman. Sama, jaraknya juga ribuan kilo. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berkata, panjangnya telagaku ab'adu min Ailah min Adan ila Adan. Lebih panjang daripada jarak antara kota Ailah sampai kota Adan di negeri Yaman. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, kama baina Ailah ilal Juhfah. Jaraknya seperti dari kota Ailah di negeri Syam sampai kota Al-Juhfah di dekat kota Madinah. Dalam riwayat yang lain dari kota Madinah sampai Amman. Dalam riwayat yang lain baina Jarba wa Adruh. Dan inilah nama-nama kota di negeri Syam. Intinya Rasulullah SAW memberi gambaran yang panjang tentang luasnya dan panjangnya telaga Nabi SAW. Sebagian orang di antara orang-orang yang menolak hadis tentang telaga, mereka mengatakan hadis ini hadis yang tidak jelas. Kadang Nabi bilang dari kota ini ke kota ini, kadang dari kota ini ke kota ini, kadang dari kota ini ke kota ini. Padahal jarak kota-kota itu tidak sama panjang persis. Dan ini sudah dibantah oleh para ahli hadis. Kata mereka ini menunjukkan hadis ini tidak sahih. Karena kata Nabi terkadang dari Madinah menuju San'a, terkadang dari Ailah menuju ke Adan, terkadang dari Ailah menuju kota yang lain ke Amman, ya, dan ini jaraknya berbeda-beda. Kalau kita ukur sekarang jaraknya berbeda-beda. Berarti hadis ini tidak sahih. Dibantah oleh para ulama, di antaranya Al-Qurtubi dan yang lainnya rahimahumullah, bahwasanya maksud Nabi memberi gambaran adalah pendekatan. Makanya dia mengatakan kama baina, seperti kata Nabi SAW. Dan Nabi karena sering mengulang-ulang tentang hadis tentang telaga, Nabi bertemu dengan berbagai macam orang. Terkadang Nabi bertemu dengan orang dari negeri Syam, maka kata Nabi seperti dua kota di negeri Syam. Paham? Kalau Nabi bertemu dengan orang Yaman, Nabi katakan seperti dari kota ini ke kota ini di negeri Yaman. Karena mereka paham tentang jaraknya di sana. Kalau Nabi bertemu dengan orang yang dari Hijaz, dari kota Makkah, kota Madinah, maka Nabi bilang seperti dari Madinah sampai ke kota ini. Maksudnya adalah pendekatan, bukan jarak persis berapa meternya, tidak. Makanya Nabi mengatakan seperti. Maksudnya adalah untuk menjelaskan tentang luasnya telaga tersebut. Ada yang mengatakan berubah-ubahnya tersebut
Jaraknya berubah-ubah. Ada sebagian ulama mengatakan karena Allah ingin memperluas lagi. Mungkin Nabi pertama bilang jaraknya sekian. Ternyata Allah kasih tahu telaganya diperluas lagi. Maka Nabi berbicara di lain waktu lebih luas lagi. Ternyata Allah kasih tahu lagi akan diperluas lagi karena rahmat bagi umat Islam. Maka diperluas lagi telaga tersebut. Ini cara mengkompromikan dalil-dalil tersebut. Bisa kita katakan bahwasanya Nabi hanya bermaksud pendekatan dan ini lebih kuat, atau kita mengatakan memang telaga tersebut mengalami perluasan. Seperti surga. Surga sudah ada sekarang. Dan dalam hadis disebutkan barang siapa yang berzikir seperti ini, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam pohon baginya di surga. Ya. Jadi surga sudah ada, namun mengalami pengembangan. Surga yang pernah dimasuki oleh Nabi Adam mengalami pengembangan. Semakin indah, semakin banyak tanaman, paham? Semakin indah, seperti itu. Sama telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin di awal Nabi menyebutkan jaraknya sekian, namun Allah beri rahmat, semakin karunia, semakin besar pula. Namun Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi SAW hanya ingin menyampaikan pendekatan. Sehingga tatkala bertemu dengan suatu penduduk, Nabi memberi pendekatan dengan kota-kota yang dia pahami. Oleh karenanya dalam riwayat Al-Musnad, dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad, Nabi pernah berkata tentang telaga Nabi, kata Rasulullah SAW, kama baina Adanin ila Amman. Jaraknya seperti dari kota Adan di negeri Yaman sampai Amman di Yordan, ribuan kilo. Kemudian kata Nabi, wa ausa dan lebih luas. Berarti kita tahu itu hanya pendekatan. Karena Nabi mengatakan dan lebih luas dan lebih luas. Baik. Jadi telaga tersebut sangat luas. Karena umat Rasulullah SAW juga sangat banyak. Umat Islam sangat banyak. Dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang entah sudah berapa miliar. Belum sampai hari kiamat umat Islam sangat banyak. Ya, kalau telaganya kecil cuma seperti masjid ini repot ya. Jadi telaganya harus apa? Luas. Adapun sifat-sifat telaga tersebut, pertama tentang warna airnya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata, ma'uhu abyadu minal warid. Sungguhnya airnya lebih putih daripada perak. Airnya lebih putih daripada perak. Dalam riwayat yang lain, juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi SAW, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Bahwasanya airnya warnanya lebih putih daripada susu. Dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, Nabi berkata, abyadu minas salji. Bahwasanya airnya warnanya lebih putih daripada salju. Ini dari sisi warna. Berarti air di telaga bukan air bening seperti ini, ya. Bukan. Tetapi dia airnya berwarna apa? Putih, sangat putih. Lebih putih daripada perak, lebih putih daripada susu, lebih putih daripada apa tadi? Salju. Adapun rasanya, dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, annahu ahla minal asal bil laban. Sungguhnya lebih manis daripada madu, bahkan madu yang tercampur susu. Lebih manis rasanya air telaga tersebut. Dalam riwayat yang lain cuma ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Di zaman Nabi SAW perkara yang paling manis adalah madu. Maka Nabi mengumpamakan dengan madu. Kata Nabi yang jelas lebih manis daripada madu. Padahal madu sudah sangat manis. Adapun aromanya, maka datang dalam hadis-hadis atyabu minal misik, bahwasanya aroma dari telaga tersebut airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Lebih harum daripada minyak kasturi. Adapun jumlah cangkir-cangkirnya maka sangat banyak. Ya, kata Nabi SAW, cangkirnya ka'adadin nujum fis sama, seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ya, sangat banyak. Kenapa? Agar umat Islam tidak berebutan. Seandainya telaganya besar, ternyata cangkirnya cuma 5, bahaya.
Makanya cangkirnya sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Ngomong-ngomong, jumlah bintang di langit ada berapa? Siapa yang pernah hitung? Pernah adakah ahli fisika menyatakan berapa jumlah bintang di langit? Saya belum pernah selama belajar selama ini. Tapi kata mereka sangat amat banyak. Cuma saya ingin tahu jumlahnya. Berjutakah atau bermiliarkah atau bertriliunkah jumlah bintang di langit? Ada yang pernah dengar penjelasan tentang jumlah bintang di langit? Nggak tahu ya, tapi sangat banyak ya. Intinya ternyata cangkir-cangkir di telaga ya, lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Agar orang kalau datang silakan minum dari arah sini, dari arah sana, dari arah sini, silakan minum, enggak usah rebut-rebutan. Saya pernah menyampaikan tentang masalah telaga Nabi, ada yang bertanya, "Ustaz, bolehkah saya berenang di telaga Nabi?" Saya bilang minta izin dulu sama Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam hadis tadi disebutkan air telaga tersebut untuk apa? Untuk diminum dan pakai cangkir, bisa untuk diminum. Baik, dari mana datangnya air telaga tersebut? Dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya dari air sungai di surga, Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Wahai Muhammad, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah telaga atau sungai di surga. Adapun Haudun Nabi, telaga yang sedang kita bicarakan ini di luar surga, sebelum surga, tapi di padang mahsyar. Dalam hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, "Yuftahu nahrun minal kautsar ilal haud." Sungguhnya dibuka ya sungai dari Al-Kautsar menuju kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi airnya dari sungai Kautsar atau telaga Kautsar di surga. Mengalir airnya sampai ke padang mahsyar di tempat telaga. Dan datang dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, "Yaguttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahabin wal akhar min warid." Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis Thauban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua mizab. Mizab itu talang. Dalam bahasa Arab artinya apa? Talang air. Ada dua mizab, talang air ya, yang bersumber dari surga menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yagutu fihi, yagutu itu keluar suara yang besar dari cipratan air tersebut. Jadi airnya mengalir begitu kencang, tidak berhenti-henti, mutatabi'ah. Bidun inqita', air mengalir dengan suara yang kencang, begitu kuatnya aliran air tersebut dan derasnya aliran tersebut sehingga terdengar suara percikan air tersebut dari surga menuju ke telaga tersebut. Dengan dua mizab, dengan dua talangan. Satu terbuat dari emas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu terbuat dari perak. Mengalirlah air menuju ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang telah minum dari telaga tersebut, apa dampaknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syariba minhu fala yadma ba'dahu abadan." Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan dalam sebagian riwayat bahwasanya orang yang datang ke telaga benar-benar dalam kondisi sangat haus, seperti ya onta yang sudah tidak minum selama 4 hari. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tasdahimanna hadhihi al-ummatu 'ala al-haudi izdiham ibilin waradat li khamsin." Kata Nabi, sungguh umat ini akan berdatangan ramai menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ramainya onta yang sudah 4 hari tidak dikasih minum. Baru minum hari kelima. Sangat kehausan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian jarak matahari yang begitu dekat. Mereka berkeringat dengan keringat yang bercucuran yang sangat banyak.
Kemudian tiba-tiba mereka ditunggu oleh Nabi, Nabi panggil mereka untuk minum dari telaga. Maka mereka minum dengan sangat semangat. Ya. Dan setelah mereka minum, maka hilang hausnya sama sekali. Kata Nabi, lam yadma ba'dahu abadan. Mereka tidak akan haus selama-lamanya. Ini diantara faedah dari minum telaga tersebut. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa datang ke telaga tersebut untuk minum? Seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedang berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama berpendapat bahwasanya setiap nabi punya telaga tatkala itu. Setiap nabi masing-masing punya telaga di padang mahsyar. Tetapi telaga yang terbesar, telaga yang terindah, telaga yang airnya terlezat adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sedang sebutkan hadis-hadisnya seluruhnya berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mendapati satu hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sifat telaganya Nabi Musa, telaganya Nabi Isa, telaganya Nabi Ibrahim, telaganya Nabi Adam. Yang kita dapatkan dalam hadis-hadis dari Nabi semuanya berkaitan tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah yang bisa minum dari telaga tersebut? Kata para ulama, seluruh umat Islam. Seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, kecuali orang-orang yang dihalangi. Kecuali orang-orang yang dihalangi. Apakah ada yang dihalangi? Iya. Ada yang terhalangi tidak bisa minum dari telaga tersebut. Dan hadisnya sangat banyak tentang hal ini. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la yaridanna alayya al-hawd rijalun mimman sahabani hatta idza ra'aitum wa rufi'u ilayya ukhtilu jununi. Sungguh benar-benar akan datang beberapa orang dari yang pernah bersahabat denganku, sehingga tatkala mereka datang menuju ke telaga, tatkala aku melihat mereka dan mereka dinampakkan bagiku mereka, tiba-tiba mereka ditarik, dipisahkan dariku. Fala aqulanna, maka aku pun berkata, ya Rabbi, usaihabi. Aku berkata, wahai ya Rabbku, itu sahabat-sahabatku. Kenapa mereka dijauhkan dari telaga? Fala yuqalanna li, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah meninggalnya engkau. Dalam hadis yang lain dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inni 'alal haudi hatta anzura man yaridu alayya minkum. Sungguhnya aku akan menunggu di telagaku sampai aku akan lihat siapa yang datang dari kalian menuju telagaku. Fasayukhadhu unasun duni. Akan ada orang-orang datang tahu-tahu diambilin. Tidak boleh masuk ke telaga. Fa aqulu, maka aku berkata, ya Rabbi, minni wa min ummati, ya Rabb, itu umatku. Fayuqal, ama sya'arta ma amilu ba'da, tidakkah kau tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia? Wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabihim. Setelah engkau meninggal, demi Allah mereka kembali mundur ke belakang. Itu mereka murtad. Mereka murtad. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ummu Salamah. Ini hadisnya banyak dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat. Karena Nabi sering berulang-ulang tentang telaga. Kata Nabi, inni faratun lakum alal haud. Aku menunggu kalian di telagaku. Aku datang duluan ke telaga, aku siapkan, aku tunggu kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ahadukum fayudhabbu anni kama yudhabbul ba'irud dhal. Jangan sampai salah seorang dari kalian datang menujuku, tahu-tahu kalian diusir. Sebagaimana ada onta yang asing diusir. Masing-masing onta punya telaga untuk dia minum. Ada penjaga telaganya, tahu-tahu ontanya orang datang, diusir. Tidak boleh, ini bukan tempat telagamu, cari telaga yang lain, cari tempat minum yang lain. Kata Nabi, jangan sampai kalian terusir, sebagaimana onta yang tersesat salah datang, diusir. Aku berkata, kenapa fima hadza? Ya Allah, kenapa bisa terusir? Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Fa aqulu suhqan, kataku sungguh jauh mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis-hadis seperti ini ya sangat banyak. Taib. Siapakah orang-orang yang
tidak bisa datang menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan penjelasan dari Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tazkirah. Ini buku ini sering dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Siapa mereka? Saya bacakan, perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Fa kullu man irtadda an dinillah", setiap orang yang murtad dari agama Allah. "Au ahdatha fihi ma la yardahu Allah", atau membuat perkara-perkara baru yang tidak diizinkan oleh Allah dalam agama. "Walam ya'dzan bihi", dan Allah tidak izinkan. "Fa huwa minal matrudin 'anil haud", maka mereka termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Al-mub'adina anhu", yang terjauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa asyadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin", dan orang yang paling terusir jauh dari telaga Nabi adalah orang yang keluar dari barisan kaum muslimin, yaitu orang-orang Khawarij yang memberontak terhadap kaum muslimin. Wa faraqa sabilahum, yang keluar dari jalan kaum muslimin, kal khawariji ala ikhtilafi firqiha, seperti orang-orang Khawarij dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya. Kata Imam Al-Qurtubi, mereka tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka melakukan bid'ah, mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka memberontak terhadap pemerintah yang sah, mereka membunuh kaum muslimin, mereka keluar dari barisan kaum muslimin. Maka mereka ini tidak akan minum dari telaga Nabi. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, mereka yang paling terjauhkan. Saya lanjutkan perkataan Imam Al-Qurtubi. "War-rawafidhi ala tabayuni dhalaliha", demikian juga orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam mazhab mereka, karena mereka melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Wal Mu'tazilati ala asnafi ahwaiha, demikian juga kaum Mu'tazilah dengan berbagai macam kelompok-kelompok mereka. Jadi kalau kita belajar tentang buku-buku firaq yang dikarang oleh para ulama, seperti dikarang oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya ya Maqalatul Islamiyin, kemudian juga Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, mereka akan menyebutkan firqah-firqah, seluruh firqah-firqah yang menyimpang kembali kepada 4 firqah utama. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah. Dari 4 firqah ini kemudian bercabang-cabang sampai turun ke bawah. Tidak ada firqah yang sesat kecuali mengambil akidah kembali kepada 4 firqah ini. Ya, yaitu Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah atau Jahmiyah. Kembali kepada 4 firqah ini. Makanya Imam Al-Qurtubi waktu menjelaskan siapa orang-orang yang akan terjauhkan dari telaga Nabi, dia sebutkan Khawarij, Rawafid, Syiah, dan orang-orang Mu'tazilah. Kata beliau, "Fahaulai kulluhum mubaddilun." Mereka ini seluruhnya adalah orang-orang yang telah merubah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu siapa lagi? Siapa lagi yang tidak bisa minum dari telaga Nabi? Orang-orang ahlul bid'ah yang merubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa kadzalika dhalamatul musrifun fil jawr wa dhulm wa tatmisil haq wa qatli ahlihi wa idlalihim." Yang berikutnya adalah orang-orang yang zalim, yang berlebihan dalam kezaliman mereka, yang merampas hak orang lain, yang membunuh orang-orang, yang menghinakan orang-orang. Orang-orang ini juga tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Ini orang yang kejam, membunuh kaum muslimin, mengambil harta mereka, menyiksa mereka, dan ada orang-orang seperti itu. Membunuh orang seperti ya perkara yang sangat ringan, menumpahkan darah orang seperti perkara yang sangat ringan. Biasa bagi dia membunuh orang. Sangat zalim, mengambil hak orang lain, ini tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Kata Imam Al-Qurtubi, "Wal mu'linuna bil kabair, al mustakhifuna bil ma'asi." Yaitu orang-orang yang menampakkan dosa-dosa besar tanpa punya malu. Berzina dia pamer dia berzina. Berzina dia pamer kalau dia berzina. Dia membunuh dia pamer kalau dia membunuh orang lain. Dia pamer, dia tidak punya malu dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Banyak orang terjerumus dalam dosa besar, tapi dia punya rasa malu. Ini tidak. Yang disebutkan oleh beliau adalah orang-orang yang melakukan dosa besar dan menampakkan dosa besar tersebut, meremehkan maksiat. Ini tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata beliau, wa jama'atu ahli zaigi wal ahwa'i wal bid'ah. Demikian juga jamaah yang menyimpang, yang ikut hawa nafsu dan mengikuti bid'ah. Jadi inilah ya, kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi tentang orang-orang yang tidak akan minum dari telaga Nabi, kembali kepada pertama orang-orang yang merubah akidah Islam, baik Khawarij, Mu'tazilah maupun Syiah. Yang kedua orang-orang yang sangat zalim. Ya, ini juga tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Yang ketiga orang-orang yang melakukan dosa besar dan tidak punya malu, menampakkan dosa besar tersebut terang-terangan, meremehkan maksiat. Ini juga tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selain mereka dari umat Islam akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapakah yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh dia adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Nabi dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis yang hasan. An Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Manusia yang pertama kali datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Bagaimana sifat mereka? Orang muhajirin ada yang kaya dan miskin. Kaum Ansor ada yang kaya dan yang apa? Miskin. Tapi yang pertama kali datang ke telaga Nabi adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Karena para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Ternyata yang pertama kali minum orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Bagaimana sifat mereka? Kata Nabi, asyu'asu ru'usan. Yang rambut mereka kurang terawat. Karena saking miskinnya mungkin enggak bisa beli minyak rambut. Saking sering kerjanya sehingga kurang sisiran, kurang terawat. Ini bukannya Nabi menyuruh kita tidak merawat rambut. Nabi mengatakan kalau kita punya rambut, muliakan. Tapi Nabi menjelaskan tentang sifat mereka. Ya. Ingat ini fuqara al-muhajirin, orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Bukan orang-orang miskin Lampung ya, bukan ya. Nanti jangan pulang bikin rambut semerawut supaya minum telaga dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ya. Ini orang miskin dari kaum muhajirin. Ciri-ciri mereka Nabi jelaskan, rambut mereka tidak terawat, tidak sempat. Kerja, tertempa angin, tertiup angin, berdebu. Ad-dunusu siyaban. Baju mereka terlihat kotor, enggak punya baju. Enggak punya baju. Sampai para fuqaha dulu membahas tentang apakah orang kalau bersolat dengan satu pakaian saja sah atau tidak. Kenapa? Ada orang-orang yang tidak punya baju kecuali satu lipatan. Kalau kita kebanyakan dua, bawah dan atas. Zaman dahulu ada orang-orang yang tidak punya baju kecuali cuma satu kain. Sampai para fuqaha dulu menjelaskan bagaimana hukumnya orang sholat dengan menggunakan sepatu yang sepatunya lubang-lubang. Karena dahulu tidak semua orang punya sepatu banyak. Artinya dahulu banyak orang yang miskin. Bagaimana kita lihat orang-orang yang tidur di Masjid Nabawi di Suffah di bagian belakang Masjid Nabawi, ashabu Suffah. Baju mereka sedikit, sehingga baju mereka cepat sekali coklat. Tertempa dengan debu, terkena kotoran, mau ganti baju enggak ada baju. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu waktu meninggal dalam perang Uhud. Dia tidak punya baju, sehingga baju satu saja yang dia pakai itu digunakan untuk mengkafankan beliau. Kalau diturunkan ke bawah kepalanya kelihatan, kalau dinaikkan ke atas kakinya kelihatan. Tidak ada baju yang lain. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tutup bagian atasnya, yang bagian bawah dikasih tumbuhan idkhir. Jadi maksud saya ada orang-orang seperti ini di zaman Nabi SAW. Bukan mereka tidak bersih, mereka tidak mampu untuk bersih-bersih karena bajunya nggak ada. Bukannya mereka tidak bisa memperhatikan rambut mereka, tidak sempat untuk ngurusi rambut mereka karena saking miskin kehidupan yang mereka rasakan. Maka Nabi mengatakan yang pertama kali minum dari telaga adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang miskin dari kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Asy'atsu ru'usan, rambut mereka semerawut tidak teratur. Ad-dunusu thiyaban, baju mereka kotor. Alladzina la yankihunal mutanaimat, yang mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang hidupnya senang. Artinya kata para ulama apa? Kalau mereka melamar selalu ditolak. Ada yang bilang gue banget itu.
Ingat ya, bukan kaum miskin orang Lampung, tidak ya, muhajirin. Saking miskinnya kalau dia ngelamar tidak ditolak. Dia pasti hanya bisa menikah dengan mungkin perempuan-perempuan juga yang susah seperti dia. Wanita-wanita yang juga miskin seperti dia. Kalau dia menikah dengan wanita yang agak hidupnya mewah, hidupnya menyenangkan, ditolak. Tidak bisa. Kata Nabi, alladzina la yankinuna almutanaimat. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang hidupnya enak. Wala tuftahu lahum abwaabu sudat, dan mereka tidak pernah dibukakan bagi mereka pintu-pintu. Artinya apa? Kalau mereka bertamu terkadang ditolak. Terkadang ditolak. Ya, kalau orang kaya yang bertamu kita bukakan pintu. Orang miskin ditolak. Oke, dalam hadis kata Rasulullah SAW, maksud hadis kata Rasulullah SAW, ruba asy'ata akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kata Nabi, betapa ada orang-orang yang rambutnya semrawut, ya, penuh dengan debu, tertolak dari pintu-pintu. Kalau bertamu ditolak, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan penuhi sumpahnya. Ini ternyata orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan kita, tapi mereka adalah orang-orang kaum muhajirin. Orang-orang yang sangat mulia. Muhajirin maksudnya apa? Muhajirin itu orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya dari Mekah menuju Madinah. Dia tinggalkan seluruh hartanya, dia tinggalkan seluruh perdagangannya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan kampung halamannya agar bisa pindah ke kota Madinah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu di zaman tersebut mereka beribadah, mereka disiksa, dihina. Ya, maka Nabi suruh mereka berhijrah karena tidak mampu. Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Letakkan di atas, di bawah terik matahari, letakkan batu di atas dadanya, dijemur. Dipanggil anak-anak untuk mengarak, ditarik di kota Mekah, dan dia tetap berkata ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Disuruh mengucapkan kesyirikan, dia tidak mau. Disiksa. Bagaimana mau sholat? Bagaimana ibadah? Di sini seperti itu. Khabbab bin al-Arat disiksa. Diambil batu yang panas, ditempelkan ke pundaknya sampai mati batu tersebut. Seperti ada arang diletakkan di mana? Sampai ya lepas kulit dari pundaknya. Disiksa. Sebagian mereka dibunuh. Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, ya. Sehingga mereka harus berhijrah demi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak di antara mereka yang miskin. Sampai akhirnya Nabi membuat sufa. Sufa itu apa? Sufa itu Masjid Nabawi dibuat semacam pelataran di belakang, dikasih tenda di atasnya. Tapi terkadang kanan kirinya terbuka, mereka tidur di situ, bukan dalam masjid. Mereka tidur sufa. Sufa itu bagian belakang, di belakang Masjid Nabawi, dibuat semacam terpal di atasnya supaya mereka bisa tidur di situ. Karena tidak punya rumah, tidak ada yang menampung mereka, tidak ada tetangga yang bisa menampung mereka. Sebagian sahabat sudah bagi-bagi, kamu tinggal sama sini, kamu tinggal sama sini. Namun masih banyak saja orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di sufa. Wajar jika Nabi sebutkan di antara mereka ada yang syu'atul ru'usan, rambutnya semrawut, adunusu thiyaban, baju mereka kotor, la yanqihunal mutanaimat, mereka kalau melamar ditolak, tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang hidupnya enak. Wala tuftahu lahum abwabus sudat, dan mereka tidak pernah dibukakan bagi mereka pintu-pintu baik orang kaya, ya, sering ditolak kalau bertamu. Mereka ini yang pertama kali minum dari telaga Haud, telaga Nabi SAW. Timbul pertanyaan, apakah ini dalil bahwasanya orang miskin lebih afdal daripada orang kaya? Buktinya orang kaya yang muhajirin kaya-kaya nunggu dulu. Yang minum yang muhajirin yang miskin, miskin dulu. Dan kita tahu bahwasanya orang miskin masuk surga sebelum orang kaya berapa tahun? 500 tahun. Kata Nabi SAW, inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya binisfi yawm. Ya, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang kaya lebih cepat setengah hari, dan satu hari seperti 1000 tahun. Artinya lebih cepat 500 tahun. Dalam riwayat yang lain, orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya lebih cepat 100 tahun. Dalam riwayat yang lain ada yang lebih ringan, orang-orang miskin masuk surga lebih cepat dari orang kaya, lebih cepat 40 tahun. Berarti Ustaz, kalau kita ingin masuk surga cepat harus miskin. Sepertinya demikian. Kok bisa yang kaya
terlambat, iya, karena dia harus dihisab. Dia harus apa? Dihisab. Mobilnya dihisab, rumahnya dihisab, HP-nya dihisab, aset-asetnya dihisab. Dari mana dia dapatkan duitnya, kemana dia habiskan. Orang miskin malah apa yang mau dihisab? Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Sehingga hisabnya sebentar. Orang kaya asetnya banyak, hisabnya banyak. Saya sering sampaikan, HP saja ini hisabnya berbeda. Kalau Anda punya HP yang canggih, bisa internetan, bisa WhatsAppan, bisa Facebookan, bisa lihat YouTube, YouFit dan yang lainnya, wah hisabnya panjang. Ya. Ente punya Facebook aja, lihat punya teman-teman cewek, buka lihat, hisabnya panjang. Coba kalau HP-nya HP jadul, cuma daftar nama sama daftar utang, ya. Hisabnya cepat. Ini kita baru bicara HP, belum rumah kecil, rumah besar, hisabnya beda. Mobil satu tua dengan mobil baru, 2, 3, 4, hisabnya beda. Punya satu kios dengan punya 10 kios, hisabnya beda. Apalagi kalau nggak punya kios, nggak punya rumah, nggak punya HP, itu cepat masuk surga. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau orang miskin cepat masuk surga berarti dia lebih hebat daripada orang kaya di surga? Jawabannya tidak. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Itu hanya masalah di luar saja. Tetapi kalau orang kaya ini setelah dihisab ternyata pahalanya sangat banyak, meskipun dia masuk surga belakangan, surganya lebih tinggi. Paham? Ini masalah cepat di luar masuk surga atau tidak. Tapi kalau sudah masuk surga, bisa jadi orang kaya lebih tinggi, bisa jadi si miskin lebih tinggi. Tergantung orang kaya ini, apakah kekayaannya benar-benar digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia banyak menyumbang, dia punya banyak wakaf, ya, dia punya darul aitam, bukan buat anak yatim, dia membantu para janda, ya, baik janda yang muda maupun janda yang tua, ya. Dia bantu semuanya, kemudian dia lebih tinggi surganya, meskipun dia masuk surga belakangan. Dan hadis-hadis tadi, orang miskin masuk lebih surga lebih cepat 500 tahun, ada yang lebih cepat 100 tahun, ada yang lebih cepat 40 tahun. Tergantung, berarti ya ini sangat miskin dibandingkan dengan sangat kaya. Maka jaraknya si kaya terlalu lama apa? Dihisab, yang miskin cepat sekali, maka jaraknya 500 tahun. Yang jaraknya 100 tahun, mungkin dia tidak terlalu miskin dibandingkan dengan yang tidak terlalu kaya, sehingga jaraknya cuma 100 tahun. Yang 40 tahun yang agak miskin dibandingkan dengan yang agak kaya, sehingga jaraknya cuma 40 tahun. Adapun hadis bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam kondisi merangkak, maka ini hadis yang batil, hadis yang mungkar, tidak benar. Tidak benar. Orang kaya meskipun dihisab belakangan, seandainya kekayaannya karena Allah, maka dia bisa jadi lebih tinggi daripada orang miskin di surga. Kalau gitu pilih mana? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya saja. Meskipun hisabnya panjang, tidak jadi masalah. Yang penting kaya di dunia, di surga, surga. Baik. Lantas kenapa orang-orang miskin didahulukan untuk masuk surga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, dan saya belum menemukan penjelasan dari ulama yang saya baru dapatkan dari Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan apa? Karena orang miskin tidak pernah merasakan ya kenikmatan tatkala di dunia. Maka Allah ingin dia segera merasakan kenikmatan tersebut. Orang kaya sudah sering, nanti aja enggak apa-apa. Orang kaya sudah sering, nanti aja enggak apa-apa. Orang miskin jarang. Makanya dalam riwayat yang lain Ibnu Taimiyah menyebutkan, ya, kata Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang tadi fuqara muhajirin yang tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang mungkin cantik-cantik, enggak pernah. Orang kaya tinggal pilih perempuan mana dia mau. Ini mereka tidak pernah nikah dengan perempuan-perempuan cantik. Kalau bertamu ditolak, rambut semrawut tidak pernah dirapikan, baju kotor. Dalam riwayat yang lain, yamutu ahaduhum wa hajatuhu tahtadiju fi sadrihi la yajidha qada'an. Salah seorang dari mereka meninggal sementara dia punya keinginan, punya hasrat bergejolak dalam hatinya, tidak bisa dia penuhi. Itu orang miskin begitu. Lihat mobil, pengen beli mobil, duit enggak cukup-cukup. Mau nikah sama seorang wanita, mahar enggak bisa kumpulin mahar. Banyak perkara, mau makan makanan enak
dia cuma ngiler, tidak bisa beli. Kenapa? Duitnya nggak ada. Dia meninggal dalam kondisi bergejolak hatinya ingin sesuatu, tidak terpenuhi. Maka tatkala dia dibangkitkan, orang ini yang pertama kali harus segera apa? Minum dari telaga. Harus pertama kali masuk apa? Surga. Kasihan. Yang kaya ngantri sebentar. Sudah sering enak, sudah sering nikmat, belakangan tidak jadi masalah. Jadi para hadirin, inilah ya, orang-orang yang pertama kali masuk surga atau orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah ada amalan-amalan yang membuat kita lebih mudah untuk minum dari telaga Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa amalan hendaknya kita perhatikan agar kita mudah untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tadi kita sebutkan mereka yang bikin ajaran-ajaran baru, akidah-akidah yang baru, ya ini rawan tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha ikuti Al-Qur'an dan sunnah. Jangan kita tambah-tambahi, ya. Ikuti saja Al-Qur'an dan sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma." Sungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selamanya setelah jika berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud, dan keduanya tidak akan terpisah sampai datang di telagaku. Ini isyarat bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah merupakan sebab utama untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan perubahan, tidak melakukan penambahan baik dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan maupun dalam masalah ya peribadatan. Adapun menambah-nambah dalam masalah duniawi silakan sebebas-bebasnya, selama tidak merupakan maksiat. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa. Kalau taruhlah kita punya penguasa yang tidak adil, penguasa yang ternyata hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyat, dan dia bersalah dan dia berdosa. Tapi kita harus bersabar, tidak boleh memberontak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, "Satarawna ba'di atharatan syadidah." Sungguh kalian akan melihat setelahku ada atharah syadidah. Asarah yang sangat parah. Apa itu asarah? Di antara tafsiran para ulama, annal umara yukhassisuna bil amwal anfusahum wa la yusyrikunakum fiha, yaitu sebagian penguasa-penguasa mereka hanya ambil harta buat mereka dan mereka tidak memberikan harta kepada rakyat mereka. Akan datang ada yang seperti ini. Bahkan kata Nabi asratan syadidah, yaitu kondisi seperti itu yang sangat parah, di mana para penguasa hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ini sangat berbahaya. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbiru hatta talqallah alal haud." Isbiru hatta talqauni alal haud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Oleh karenanya, di antara orang-orang terhalangi dari minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Khawarij yang mereka memberontak ya, kepada pemerintah yang sah, akhirnya terjadi pertumpahan darah, ya, tidak sabar dengan kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Kita katakan kalau penguasa mereka berbuat zalim, ya, kita doakan mereka agar mereka dapat petunjuk. Kalau mereka terus melakukan kezaliman, maka urusan mereka dengan Allah. Kita berusaha menasihati mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang disyariatkan dalam Islam, bukan dengan cara yang tidak disyariatkan. Betapa banyak ketidaksabaran dilakukan oleh sebagian orang dalam suatu negeri, akhirnya menimbulkan perkara yang lebih parah. Saya sering sampaikan, jadi antara nikmat yang luar biasa yang kita rasakan di negeri kita adalah nikmat keamanan yang sering kita lupakan. Seandainya dan sering kita lihat berita-berita di luar sana, di luar negeri,
kita akan tahu kita dalam kondisi sangat nikmat. Lihat negara-negara sana, betapa banyak kesusahan yang mereka alami. Negara-negara Islam terutama. Lihat negara-negara Arab, lihat di Yaman seperti apa sekarang. Banyak teman-teman saya sudah ngambil doktor S3, nggak mau pulang. Kenapa? Kalau pulang mungkin dia dibunuh di sana. Terjadi peperangan. Teman saya dari Libya juga mengatakan demikian. Ya Firanda, saya mau pulang, saya bingung. Saya nanti pulang ke Libya, di sana ada dualisme atau tigalisme kepemimpinan. Masing-masing punya kekuatan. Saya tidak tahu kalau saya dibunuh atau saya membunuh. Saya tidak tahu saya dibunuh, kenapa saya dibunuh. Tahu-tahu ada tembakan akhirnya bisa membunuh saya. Takut. Ya. Pulang ke Suriah lebih parah lagi. Ke Mesir juga demikian. Jadi banyak negara-negara yang dahulunya lebih tentram, lebih nyaman, lebih aman. Ya. Ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak sabar, akhirnya melakukan pemberontakan. Dan akhirnya keburukan yang timbul lebih parah. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang berpikir jauh ke depan, ya. Jangan sampai keamanan di negeri kita akhirnya runtuh, akhirnya rusak gara-gara semangat yang tanpa perhitungan, yang tidak berdasarkan ya Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun ingat, demikian juga sebagaimana kita bersabar dengan kezaliman yang ada, bersabar dalam artian kita berusaha menasihati, melakukan perbaikan dengan cara yang baik, tidak melakukan pemberontakan sehingga terjadi pertumpahan darah. Demikian pula kalau kita melihat ada penguasa yang zalim, maka tidak boleh kita dukung, tidak boleh. Tidak boleh kita dukung. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "A'adaka Allah min imaratis sufaha." Kata Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha? Ya Rasulullah, apa itu pemerintahan orang-orang yang bodoh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umara'u yakununa ba'di la yahtajuna bihadi. Akan ada penguasa-penguasa setelahku yang mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak mengambil dari sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim fa ulaika laisu minni wa lastu minhum. Barang siapa yang membenarkan penguasa seperti ini, membantu mereka di atas kedustaan mereka, maka mereka bukan dariku dan aku bukan dari mereka. Wala yariduna ala haudhi, dan mereka tidak akan datang kepada telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ala haudhi. Dan barang siapa yang tidak membenarkan mereka dan tidak menolong mereka dalam kezaliman mereka, maka mereka akan datang ke telagaku. Jadi kita harus bersikap yang adil. Kalau ada penguasa yang salah, kita nasihati dengan cara yang baik. Rasulullah SAW sampai menyuruh kita untuk menasihati mereka. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Liman, kepada siapa Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Untuk menasihati Allah, Rasulnya dan ke Al-Quran. Wali aimatil muslimin, dan nasihat kepada para pemimpin, wa amatihim, dan nasihat kepada orang awam. Di sini Nabi membedakan antara nasihat kepada pemimpin dengan nasihat kepada orang awam. Caranya berbeda, tidak sama. Caranya berbeda. Adapun menasihati pemimpin kemudian dijelek-jelekan di podium-podium, saya rasa tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang berusaha berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian orang terlalu suudzon kepada sebagian penguasa. Dia tidak menasihati terlebih dahulu. Betapa banyak orang yang kita datangi dan kita bicara langsung, dia mau menerima nasihat. Tapi kalau kita sudah maki-maki terlebih dahulu, baru kita datangi, ya agak susah. Antum saja kalau dimaki-maki kemudian datangi, antum susah terima. Apalagi seorang memiliki kekuasaan. Oleh karenanya, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersikap adil ya, terhadap penguasa. Kalau penguasa bersalah, kita nasihati dengan cara yang baik, dan tidak boleh kita dukung kesalahan mereka. Tidak boleh kita dukung kesalahan mereka. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara hal kata para ulama yang membuat seorang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga wudu, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya yang datang ke telaga Nabi dengan hurran muhajjalina min atharil wudu. Ada cahaya yang keluar dari wajah mereka, dari tangan mereka, dari kaki mereka karena bekas wudu. Maka seorang berusaha untuk sering berwudu. Sehingga dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak tertolak, dia akan menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa masalah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua masalah penting sebelum kita buka tanya jawab. Yang pertama, hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal gaib. Apalagi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dinampakkan sebagian orang di hadapanku. Kemudian diusir dari telagaku. Maka aku berkata, ya Allah, itu adalah sahabat-sahabatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kau meninggal. Yang mereka ada-adakan setelah kau meninggal. Innahum qad baddalu wa ghayyaru. Sungguhnya mereka telah merubah dan mengganti-ganti ajarannya. Di sini Allah mengatakan Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa? Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nabi tidak tahu ternyata sebagian mereka melakukan perubahan. Makanya Nabi mengingkari, kenapa mereka diusir? Kata Nabi, saya kenal mereka ya Allah. Kenapa diusir? Kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan perubahan setelah kau meninggal dunia. Dan ini membantah keyakinan sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, yang menyatakan Nabi masih mengetahui kondisi umatnya sekarang ini. Ini tidak benar. Sebagian mereka berkata tentang Nabi SAW bahwasanya Nabi hayyud darain. Nabi masih hidup di alam barzakh maupun di dunia ini masih hidup. Sebagian mereka bahkan ceramah merasa Nabi sedang hadir dalam ceramah mereka. Sampai mereka menampakkan mata seakan-akan melihat Nabi jalan. Ini berlebihan. Kalau Nabi hadir jalan-jalan, menghadiri acara ini, berarti Nabi tahu kondisi umatnya. Iya atau tidak? Ini Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan sebagian mereka mengatakan aliman bi ahwali ummatihi mutasarrifan fi syu'uniha. Kata mereka Nabi tahu kondisi umatnya setelah meninggal dunia. Dan Nabi ikut ngatur urusan umatnya. Ini tidak benar, ini dusta. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana pengorbanan Nabi. Bahkan di hari kiamat Nabi menunggu kita di telaga untuk menanti umatnya. Syadidun alaihi ma anittum, kata Allah, Nabi merasa berat apa yang memberatkan umatnya. Kalau umatnya susah, Nabi ikut susah. Karena begitu sayangnya kepada kaum mukminin. Bil mu'minin raufur rahim. Kata Allah, Nabi sangat sayang kepada kaum mukminin. Namun tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat dia pada derajat yang berlebihan. Bagaimana dikatakan aliman bi ahwali ummati? Nabi tahu kondisi umatnya sekarang meskipun sudah meninggal. Dari mana Nabi tahu? Artinya Nabi tahu kita sedang pengajian, Nabi tahu kita sedang bertemu dengan istri, Nabi tahu kita sedang makan-makan. Dari mana dalilnya? Gak logis. Nabi sudah meninggal. Nabi masih hidup saja Nabi tidak tahu, apalagi sudah meninggal dunia. Betapa banyak dalam hadis Rasulullah SAW, ya, suruh sahabat cek di rumahnya ada makanan atau tidak. Ada seorang datang kepada Nabi bertamu, ingin dijamu oleh Nabi. Nabi suruh sahabat, coba cek ke rumah istri saya. Sahabat datang ke rumah istrinya, ya, wahai apakah ada istri Nabi, apakah ada makanan? Kata istrinya, sampaikan kepada suamiku, tidak ada makanan kecuali cuma air putih. Kata Nabi, coba cek ke istri keduaku. Datang istri kedua. Coba cek istri ketigaku, keempat, kelima, sampai 9 istri nggak ada yang punya makanan. Kalau Nabi tahu hal gaib, Nabi bilang sudah nggak usah cek, saya tahu nggak ada makanan. Ya atau tidak? Waktu Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya hilang. Semalam suntuk Nabi suruh sahabat untuk cari kalung tersebut. Dalam Sahih Al-Bukhari. Cari kalung Nabi, cari kalung Aisyah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, nyari nggak ada yang ketemu. Nabi cari juga nggak dapat. Kalung istrinya hilang, Nabi tidak tahu di mana. Sampai hanya tiba waktu sholat subuh, orang-orang pada gelisah.
lapor kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gara-gara kita disuruh nyari kalung putrimu Aisyah, sekarang sudah tiba salat subuh, kami tidak bisa berwudu, tidak ada air. Maka Allah turunkan ayat untuk membolehkan apa? Tayamum. Ternyata tayamum itu muncul gara-gara kalungnya Aisyah apa? Hilang. Kapan ketemunya? Tatkala pagi hari. Ternyata waktu tidak ketemu lagi kalungnya, Nabi suruh pergi, ternyata kalungnya didudukin sama onta. Makanya enggak kelihatan, cari sana sini enggak ketemu. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi SAW kalau ada kalung di bawah. Jadi kalung istrinya hilang, Nabi tidak tahu di mana. Jangankan itu, waktu hadisatul ifk, tatkala Aisyah dituduh berzina, sebulan penuh Nabi bingung, ini istrinya berzina atau tidak. Orang-orang munafik sudah berbicara di kota Madinah bahwasanya Aisyah berzina dengan seorang sahabat. Ternyata setelah itu Allah turunkan ayat membela Aisyah. Kalau Allah tidak kasih tahu sama Nabi, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu ilmu gaib sampai-sampai waktu diundang makan oleh wanita Yahudiyah dalam perang Khaybar, dikasih kambing yang beracun, Nabi tidak tahu Nabi makan. Ternyata ada racunnya. Setelah itu Nabi sudah terlanjur makan, baru kambingnya yang sudah dimasak tadi berbicara, ini masmuma, saya beracun. Itu Nabi masih hidup, Nabi tidak tahu. Dan tidak ada Nabi yang tahu ilmu gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi, enggak usah jauh-jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu sangat luar biasa hebatnya. Sampai anak buahnya jin, bukan jin baik-baik saja, jin ifrit juga anak buahnya Sulaiman alaihissalam. Setan-setan semua anak buahnya siapa? Sulaiman. Itu pun waktu burung hudhud pergi ke negeri Sabah. Kemudian dia lihat Bilqis sedang sujud kepada matahari dengan rakyatnya. Kemudian burung hudhud pulang menemui Sulaiman. Burung hudhud berkata kepada Sulaiman, "Ahatu bima lam tuhitu bih." Wahai Sulaiman, saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Bayangkan, burung hudhud, burung kecil berani ngomong sama Sulaiman, saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan bawa kabar yang pasti yang kau tidak tahu. Ada apa? Hudhud cerita, begini. Kata Sulaiman, "Nandur, asadaqta am kunta minal kadhibin." Saya cek dulu, kau bohong atau dusta. Sulaiman masih belum tahu alaihissalam. Jangankan perkara masa depan, apa yang terjadi di negeri lain dia tidak tahu. Itu masih hidup Nabi Sulaiman, anak buahnya jin ifrit. Sekarang Nabi SAW sudah meninggal, kita bilang Nabi tahu kondisi umat kita. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Nabi bisa keluar dari kuburan kemudian bertemu dengan umatnya. Dari mana dalilnya? Sampai ada yang mengaku ketemu Nabi zaman sekarang. Bagaimana ketemu Nabi? Nabi selama waktu meninggal dia tidak pernah keluar ketemu Aisyah, tidak pernah menyungguh sahabatnya Abu Bakar, tidak pernah menyungguh sahabatnya keluar dari kuburan ketemu dengan Utsman, ketemu dengan Ali, tidak pernah ketemu dengan istrinya yang 9, tidak pernah menyungguh putrinya Fatimah. Sekarang 1000 tahun kemudian jenguk kamu, gimana ceritanya? Anak istrinya tidak dia jenguk, sekarang keluar dari kuburan ketemu dengan kamu, ini enggak benar. Jadi ini dalil karena sebagian orang menyangka Nabi sekarang masih hidup dan tahu kondisi kita. Kita lagi ngapain Nabi tahu? Tidak boleh. Bukti dalil yang sangat kuat. Allah berkata kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal wahai Rasulullah. Kau tidak tahu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Mereka telah merubah dan telah mengganti. Oleh karenanya Allah di hari kiamat kelak bertanya kepada Nabi Isa, "Ya Isa, wahai Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Nabi Isa, apakah kau pernah menyuruh kepada umatmu dengan berkata, "Wahai umatku, jadikanlah aku dan ibundaku sebagai Tuhan selain Allah." Sehingga Trinitas. Dalam Allah menyampaikan begitu. Apa kau pernah menyampaikan kepada umatmu? Kata Nabi Isa, tidak pernah. Kata Nabi Isa, "Wa kuntu syahidan 'alaihim ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba 'alaihim." Kata Nabi Isa, "Ya Allah, waktu saya masih hidup saya tahu apa yang mereka lakukan. Setelah kau angkat saya tidak tahu apa yang mereka lakukan." Artinya di zaman Nabi Isa dia belum dituhankan. Waktu dia masih hidup, waktu belum diangkat ke atas langit. Kata Nabi Isa, "Waktu saya masih hidup bersama mereka, saya menjadi saksi apa yang mereka lakukan."
Tetapi tatkala kau angkat saya, engkau yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu Nabi Isa pun tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh umatnya setelah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ikhwan, para hadirat, kita cinta kepada Nabi lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak-anak kita. Kita senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga memberi dia derajat yang tidak sepantasnya, ya. Baik. Ini satu perkara. Perkara yang lain, hati-hati dengan pemahaman yang disebut dengan Rafidhah. Ya. Ini alhamdulillah sudah dinyatakan oleh MUI bahwasanya dia pemahaman yang tidak benar, menyimpang, yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan Utsman, Ali tidak. Mengkafirkan istri Nabi SAW, mengatakan Aisyah sebagai pezina. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Dan semoga ya, tidak beredar di negeri kita. Karena pemahaman ini bukannya sekedar pemahaman akidah, tapi juga masuk dalam bidang politik. Tidak adalah pemahaman ini masuk di negara manapun kecuali ada bau politik. Dan asalnya muncul pemahaman ini juga karena politik di zaman para sahabat. Ya, karena politik. Bukan hanya sekedar pemahaman agama saja. Beda dengan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah itu pemahaman yang menyimpang, menganggap ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu hanya sekedar agama. Dia tidak berbicara tentang kekuasaan. Tidak bicara dengan masalah politik. Tapi kalau Rafidhah Syiah, dia akan masuk dalam masalah politik. Hati-hati. Mereka mengkafirkan para sahabat. Di antara dalilnya mereka mengkafirkan para sahabat, kata mereka dalilnya hadis-hadis tentang ini. Di mana Nabi mengatakan, diperlihatkan kepadaku sahabatku, kemudian Allah katakan mereka telah bermurtad. Ini dalil bahwasanya para sahabat murtad, kata mereka. Kata mereka semua sahabat murtad kecuali tinggal 4 orang. Yang lainnya semua murtad. Dalilnya adalah hadis ini. Bagaimana kita bantah mereka? Bantahannya dari beberapa sisi. Yang pertama, hadis ini tentang hadis telaga Nabi, di mana ada sebagian sahabat yang murtad. Pertama kita katakan, hadis-hadis para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis ini, kalian kafirkan. Saya katakan tadi, hadis-hadis tentang telaga, hadisnya mutawatir atau tidak? Mutawatir. Dan yang riwayatkan sahabat. Nah, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini semuanya dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Nah, kalau kalian mengkafirkan para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kenapa kalian ambil riwayatnya? Paham? Kalian mengkafirkan mereka, tapi kalian ambil riwayat para sahabat untuk mengkafirkan para sahabat. Nah, kalau kalian sudah kafirkan mereka, ngapain ngambil riwayat mereka? Ini yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat-riwayat, saya kumpulkan riwayat-riwayatnya, datang dalam berbagai riwayat. Saya bacakan. Pertama kata Nabi, rijalun mimman sahabani. Datang beberapa lelaki yang pernah bersahabat denganku, kemudian diusir. Dalam riwayat yang lain, ar-rahtu. Datang rahtun min ashabi. Kata Nabi, saya datanglah roh dalam bahasa Arab itu jumlah orang dari 3 sampai 7, ada yang 3 sampai 10, intinya kurang dari 10. Ada sebagian dari sahabatku, rahtu. Memang hadis ini sahih, tapi disebutkan dalam bentuk sedikit ar-rahtu. Dalam sebagian riwayat Usayhibi. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, dijelaskan oleh para ulama. Usayhabi itu dalam bahasa Arab adalah kalimat tasghir yang menunjukkan jumlah sedikit. Yang menunjukkan jumlah sedikit. Jadi, ya, dalam riwayat ta'ifatun minkum, sekelompok dari kalian datang kemudian terusir. Jadi kalau kita perhatikan lafal-lafal yang diusir dari telaga Nabi yang dikenal oleh Nabi tidak banyak, sedikit. Oleh karenanya para ulama mengatakan mereka itulah orang-orang Arab Badui yang murtad setelah Nabi meninggal dunia di zaman Abu Bakar. Mereka masuk Islam belakangan. Kemudian mereka bayar zakat di zaman Nabi. Begitu Nabi SAW meninggal di zaman Abu Bakar, mereka disuruh bayar zakat, tidak mau. Kata mereka, yang kita disuruh bayar zakat kalau Nabi masih hidup. Kemudian di antara mereka murtad sehingga diperangi oleh Abu Bakar. Dan jumlah mereka tidak banyak, sedikit. Maka kita katakan datang hadis-hadis yang menunjukkan sebagian sahabat murtad, itu sahabat maksudnya bukan seluruh sahabat, tapi sebagian kecil. Ya, sebagian kecil yang pernah bersahabat dengan Nabi.
Yang pernah bersahabat dengan Nabi artinya pernah Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagaimana keyakinan orang-orang Rafidhah seluruhnya kafir kecuali 4 orang, maka ini tidak benar. Di antara dalil kita membantah mereka telah kita sebutkan tadi, bahwasanya orang-orang yang pertama kali minum dari telaga adalah orang-orang fakir dari kaum Muhajirin. Yang mereka Muhajir menunjukkan iman mereka kuat, mereka bertahan sehingga mereka minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan para sahabat masuk surga. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang orang-orang yang baiat Nabi di bawah sajadah Ridwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah." Tidak seorang pun yang membaiatku di bawah pohon Ridwan masuk neraka, enggak ada. Padahal jumlah mereka 1.400 orang. Nabi berbicara tentang peserta perang Badar. Peserta perang Badar. Inna Allah tala'a ala ahli Badar. Inna Allah tala'a ila ahli Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah melihat para peserta perang Badar. Allah katakan lakukan saja apa yang kalian kehendaki, kalian telah diampuni. Ini dalil bahwasanya seluruh peserta perang Badar masuk surga dan jumlah mereka 300 lebih. Dan banyak dalil-dalil bahwasanya para sahabat masuk surga. Bagaimana kemudian mereka mengatakan sahabat seluruhnya kafir kecuali 4 orang. Kalau perkaranya demikian sebagaimana yang mereka katakan, berarti Nabi telah gagal dalam mendidik para sahabatnya. Bagaimana Nabi mendakwai mereka 23 tahun, ternyata yang bertahan Islamnya cuma 4-5 orang. Yang lainnya adalah murtad. Inilah kedustaannya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Maka kita hati-hati dari pemikiran seperti ini. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir tentang di manakah posisi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini sekedar sebagai tambahan ilmu ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, di manakah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di padang mahsyar, ada yang mengatakan setelah lewat sirat. Yang mengatakan telaga Nabi setelah lewat sirat, kita tahu kan sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas alamatni jahannam, di atas neraka jahannam ya. Ada minas sya'ar wa ahadu minas saif. Dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian di sampingnya ada kalalib, ada besi-besi yang siap mencabik-cabik. Barang siapa yang lewat ternyata termasuk penghuni neraka jahanam akan dicabik oleh besi tersebut, dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini adalah sirat. Nah, apakah telaga berada sebelum sirat ataukah setelah sirat? Maka ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan telaga Nabi posisinya setelah sirat. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Pendapat yang dikuatkan oleh Suyuti. Pendapat yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata mereka kenapa? Karena dalam hadis disebutkan barang siapa sudah minum dari telaga, dia tidak akan haus lagi. Ini pertama. Dia tidak akan haus lagi. Yang kedua, karena telaga tersebut airnya bersumber dari surga. Berarti telaga tersebut harusnya dekat dengan surga. Berarti harus setelah sirat. Ini pendapat Ibnu Hajar dan Suyuti. Pendapat yang lainnya, pendapat jumhur ulama Al-Qurtubi dan yang lainnya bahwasanya telaga berada di padang mahsyar. Karena orang di puncak-puncak kehausan tatkala itu ya. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan telaganya ada 2. Ada yang di padang mahsyar, ada yang di setelah sirat. Allah alam bisawab. Ini hanya sekedar pengetahuan, tapi tidak ada kaitannya dengan pengamalan. Intinya kita beramal bagaimana bisa minum dari telaga tersebut dan agar kita tidak diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin dan hadirat ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan dari sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah dan semoga kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk pada sesi berikutnya ya. Masih ada waktu ya. Tanya jawab ya.
Saya ingin bertanya, bagaimanakah kiat-kiat untuk mendidik istri agar lebih menghormati suami? Serta bila dinasihati tidak membantah. Ini susah memang ya. Tidak ada yang bisa merubah seorang dengan begitu mudahnya seperti ilmu. Ya, jadi istri kita memang ya kita suruh ikut pengajian dan kita jelaskan ini secara kita jelaskan dalil-dalilnya agar dia sadar. Kita ingatkan, cari pengajian yang menasihati mereka. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menasihati para istri. Wahai istri-istri sekalian, di antara hal yang memudahkan para wanita masuk surga adalah taat kepada suami. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini syaratnya masuk surga, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami. Mudah masuk surga. Salat 5 waktu, enggak usah salat rawatib, enggak usah salat tahajud, enggak usah salat sunnah, enggak apa-apa. Puasa Ramadan saja, tidak perlu puasa Asyura, tidak perlu puasa Arafah, tidak perlu Senin Kemis, enggak apa-apa. Tidak perlu Senin Kemis. Yang penting taat pada suami. Kalau sudah taat pada suami, suaminya ridho, suka dengan dia, suaminya sudah mengecap istri saya solehah, istri saya taat, berarti ini luar biasa. Maka dia akan diperintahkan masuk surga dari arah mana saja yang dia kehendaki. Maka para wanita ingat akan hal ini. Jangan suka mengangkat suara di hadapan suaminya. Sampai kalau suaminya mengecap dia, istri saya sangat tidak taat, ini bahaya. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan di antara dosa besar adalah mengingkari kebaikan suami. Tatkala Nabi SAW sedang khutbah Id, kemudian Nabi maju ke barisan para wanita. Nabi nasihati mereka secara khusus. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena kalian banyak masuk neraka jahanam. 5 ya Rasulullah. Ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Di anna kunna takfurnal ashir," karena kalian suka ingkar terhadap kebaikan suami. Jadi antara bentuk pengingkaran, membangkang, lupa dengan kebaikan suami. Kalau wanita ingat pengorbanan suami, harusnya dia taat kepada suami. Dia tahu letihnya suami. Tapi kalau dia tidak menganggap kebaikan suami, bagaimana dia mau taat? Bagaimana dia mau taat? Oleh karena Nabi menamakan ketidaktaatan kepada suami, melupakan kebaikan suami dengan al-kufur. Nabi namakan dengan kufur, kekufuran, kufur kecil. Ini menunjukkan itu adalah dosa besar dan ini penyebab seorang wanita masuk dalam neraka jahanam, lupa dengan kebaikan suami. Maka saya ingatkan para wanita, ya, sungguhnya suami Anda adalah surga Anda atau neraka Anda. Ya, kata Nabi SAW, "Unzuri aina anti minhu." Wahai sang wanita, lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Fa innahu naruki au jannatuki. Sungguhnya suamiku adalah nerakamu atau surgamu. Ya. Maka ibu-ibu yang hadir dalam pengajian ini, semoga menjadi ibu-ibu yang salehah. Sungguh seorang lelaki sangat bahagia tatkala suami istrinya sangat salehah. Benar kata Nabi SAW, "Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sebaik-baik ya kenikmatan dunia adalah apa? Istri yang salehah. Kalau saya boleh bilang, seburuk-buruk perkara di dunia adalah istri yang kurang ajar. Ya. Kalau istri kurang ajar, suka membantah, suka bentak-bentak suami, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur, ini neraka jahanam yang disegerakan. Benar. Tersiksa seorang hidup di rumahnya ketemu istrinya diomelin terus. Maka ciptakanlah kehidupan bahagia. Kita pun lelaki tentunya harus sangat baik kepada istri. Ingatlah bahwasanya orang yang paling utama kita baiki di antaranya adalah istri kita. Kalau ingin menjadi laki terbaik adalah menjadi yang terbaik bagi istri. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik adalah yang terbaik bagi istrinya. Sebagian orang kalau sama orang lain sangat baik, ketemu temannya ketawa ketiwi, ngobrol sana sini, ketemu istrinya tidak pernah ngobrol, sibuk dengan WhatsApp-nya sendiri, ketawa ketiwi sendiri, bukan ketawa ketiwi sama istrinya. Di rumah ngobrol sama istrinya dilihat HP.
HP-nya ada 20 grup, ketawa-ketiwi di situ. Ting-tang-ting-tong lihat terus HP-nya. Grupnya kebanyakan. Grup poligami 1, grup poligami 2. Kasihan istrinya. Nabi ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Maka dua-duanya harus perbaiki diri. Saya ulangi, saya ingatkan kepada pasutri, pasangan suami istri. Kalau timbul masalah keluarga, jangan pernah menimpakan seluruh kesalahan kepada pasangan kita. Jangan pernah. Jadikanlah kita bagian daripada problematika. Jadikanlah kita bagian dari permasalahan. Ini timbul permasalahan, bukan total salah istri saya. Mungkin saya juga salah. Saya kurang perhatian sehingga istri saya jadi perhatian di tempat lain. Saya mungkin kurang kasih hadiah sehingga istri saya kemudian marah-marah terus. Coba kalau Anda punya duit belikan emas, mungkin dia nggak marah-marah. Bulan ini belikan gelang, bulan depan belikan anting kanan, bulan depan anting yang kiri. Insya Allah dia tidak suka marah-marah. Sebulan sekali ajak traktir makan, insya Allah dia tidak. Mungkin kita juga yang salah. Maka kita harus introspeksi diri, baik wanita maupun apa? Lelaki. Ada pertanyaan, bagaimana dalam hadis dikatakan barang siapa yang minum di telaga Nabi tidak akan haus. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang masuk neraka padahal dia sudah minum dari telaga? Ini disebutkan juga oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar dan yang lainnya. Kata mereka, seandainya ada seorang muslim bagi yang berpendapat telaga di mana, di padang mahsyar, jadi sudah minum dari telaga, taruhlah kemudian ternyata dia masuk neraka, maka dia akan disiksa dari siksaan yang lain, tidak dari sisi haus. Tidak dari sisi apa? Haus. Bisa dengan sisi yang lain. Bolehkah kita menikah lagi tanpa istri mengetahui? Ini nanya atau ingin didukung? Ya akhi, kalau kita ingin menjalani sunnah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah, kasih tahu istrinya atau tidak? Istrinya tahu, dia menikah tidak sembunyi-sembunyi. Sebagian ikhwan mereka menikah sembunyi-sembunyi. Istrinya nggak tahu sampai bertahun-tahun. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Dan ini ada mudaratnya. Kalau kita nikah diam-diam, istri tidak tahu, banyak mudaratnya. Pertama mudaratnya, kita sering bohong. Kemana mas isi pengajian di sana? Isi pengajian padahal ketemu istri kedua. Lagi berdagang padahal bohong. Jadi banyak hidup dalam kebohongan. Ini kemudaratan yang pertama. Kita sering bohong. Yang kedua, kalau kita meninggal dunia akan terjadi keributan. Harta kita diperebutkan. Istri pertama ribut dengan istri kedua. Kemudian bisa jadi anak-anak kita dari istri pertama ribut dengan istri dari istri kedua. Terjadi terputusnya silaturahmi antara anak-anak kita. Mungkin mereka bermusuhan gara-gara kita. Dia tidak pernah kenalkan bahwasanya kau punya kakak dari ibu yang lain. Ini ada mudaratnya. Yang ketiga, kalau ketahuan, istri sangat sakit hati. Dia merasa dikhianati selama ini. Dia tidak lagi percaya sama suaminya, dianggap sebagai pembohong selama ini, bertahun-tahun dibohongi. Maka saya bilang, kalau Anda pun mau poligami, maka Anda harus gentle dari awal. Kalau mentalnya belum ada, mundur saja, jangan nekat. Kalau sudah punya mental, punya kemampuan, maka tidak usah sembunyi-sembunyi. Apa enaknya hidup poligami sembunyi-sembunyi? Kalau mau poligami, ya terus terang, jangan sembunyi-sembunyi. Ustadz, apakah orang yang sudah minum dari telaga Nabi dijamin masuk surga? Maka ini berdasarkan khilaf yang muncul. Bagi yang berpendapat telaga Nabi di padang mahsyar, maka belum tentu masuk surga yang minum dari telaga. Bagi yang berpendapat telaga Nabi setelah sirat, maka pasti masuk apa? Surga. Dan itu pendapat Ibnu Hajar dan Suyuti dan Imam Al-Bukhari. Bahwasanya sirat, telaga berada setelah sirat. Apakah kalau setelah lewat sirat masih haus? Kata mereka masih. Karena setelah sirat ada namanya kisos. Dalam hadis yang sahih, semua orang mukmin yang telah lewat sirat akan dikumpulkan terlebih dahulu, yuhbasun, dikumpulkan. Kemudian dikisos di antara mereka, dibersihkan hati mereka sebelum masuk apa? Surga. Selama kisos tersebut mereka juga haus. Ini pendapat Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Tapi saya lebih condong pendapat bahwasanya telaga di padang mahsyar. Karena disitulah puncak-puncak kehausan. Nah, kalau sudah lewat sirat, ngapain lagi telaga, langsung aja masuk surga.
langsung aja masuk surga. Tapi ini khilaf, saya katakan tidak ada, hanya sekedar ilmiah, tidak ada berkaitan dengan praktek amali. Kitab Fadilah Amal yang mencakup hadis-hadis dhaif. Bagaimana? Jadi hadis-hadis dhaif itu disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, seperti Abdurrahman bin Mahdi, bahwasanya kami natasahal, kami bermudah-mudahan dalam masalah seperti dalam masalah fadhailul a'mal. Kalau ada hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan-keutamaan amal soleh, maka kami tidak terlalu ketat selama hadis-hadis tersebut dhaifnya lemah. Dhaifnya sedikit, tidak sampai pada mungkar, tidak sampai pada hadis palsu. Kalau hadis palsu mutlak tidak boleh. Karena Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku hadis palsu, maka siapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Dan hadis-hadis yang lemah bertingkat-tingkat. Ada hadis yang dhaifun yasir, lemahnya cuma sedikit. Ada yang dhaif jiddan, mungkar, dan ada yang palsu. Kalau dhaifnya dhafan yasiran cuma sedikit, maka tidak mengapa untuk kita sampaikan dalam fadail a'mal. Dan ini juga disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Namun hadis dhaif tidak boleh menimbulkan amalan baru, tidak boleh menimbulkan amalan baru. Contoh kita menggunakan hadis dhaif, contohnya kita tahu salat duha ada hadisnya sahih. Tahu-tahu ada hadis tentang keutamaan salat duha, hadisnya dhaif. Tidak apa kita sampaikan. Karena hanya untuk menyemangati, sementara amal solehnya sudah ditetapkan dengan hadis yang sahih. Paham? Tetapi kalau hadis dhaif bikin amalan baru, maka enggak boleh. Contohnya Imam Nawawi rahimahullahu taala membantah tentang namanya salat raghaib. Salat raghaib adalah salat 6 rakaat yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kata Imam Nawawi, ini hadisnya mungkar, maka ini amalan bid'ah yang mungkar karena dibangun di atas hadis yang batil. Jadi kalau hadisnya batil, hadisnya maudhu, tidak boleh bikin amalan baru. Jadi hadis-hadis dhaif yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat adalah hadis-hadis dhaif yang dhaifnya tidak terlalu dan berkaitan dengan amalan soleh yang memang sudah ada. Bukan menimbulkan amalan yang baru, karena amalan baru adalah hukum yang baru. Hukum baru tidak boleh dibangun di atas hadis-hadis yang lemah. Paham sampai di sini? Contohnya umroh, banyak hadis tentang umroh. Barang siapa umroh begini, tidak jadi masalah karena umrohnya memang sudah ada. Tapi kalau barang siapa solat begini, padahal solatnya enggak ada, enggak boleh. Contohnya saya tadi katakan, Al-Imam Nawawi mengingkari 2 model solat. Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i, dia mengingkari namanya solat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Dengan solat raghaib, dia ingkari dua-duanya karena dibangun di atas hadis yang palsu atau hadis yang batil. Bagaimana cara untuk meyakini istri agar membolehkan suami menikah lagi? Ini orang Lampung ada apa ini? Saya saja belum bisa meyakinkan, apalagi antum. Antum tanya sama ustadz yang lain, saya belum bisa. Kalau antum sudah berhasil, sampaikan kepada saya bagaimana caranya. Saya beberapa waktu yang lalu ngisi di Islamic Center Bekasi, pada maghrib sampai isya. Waktu saya keluar ada pemuda yang ikut saya. Ustaz mau tanya, ayo sini bareng. Sambil jalan menuju mobil. Apa pertanyaannya? Ustaz, saya disuruh istri saya untuk nikah lagi. Masya Allah. Kamu disuruh istri nikah lagi? Iya Ustaz. Ya sudah nikah sana. Tapi saya nggak punya uang Ustaz. Pantesan disuruh nikah. Ya, jangan kalau nggak punya uang. Tapi gimana Ustaz saya disuruh? Ya, jangan kalau nggak punya uang mau nekat bunuh diri, jangan. Ya udah kalau gitu. Jadi ya bilang istri suruh kita nikah lagi itu tidak gampang ya. Itu 1 di antara sejuta ya. Ustadz, saya sudah ikut kajian sunnah, tapi saya lihat di masyarakat orang-orang yang sudah ngaji sunnah muamalahnya kurang, bahkan terlihat angkuh atau tidak terbuka dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar merasa aneh seperti saya rasakan dan alami. Mohon nasihatnya untuk kami yang sudah mengenal sunnah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bergaul, bermasyarakat, bersosial. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal sama orang-orang musyrikin sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya. Dikenal sebagai orang yang jujur.
Bagaimana masyarakat Quraisy bisa mengenal Nabi jujur? Apakah dia menyendiri terus atau dia berinteraksi? Dia berinteraksi. Kalau ternyata dia tidak berinteraksi, maka dia tidak akan dikenal sebagai orang yang jujur. Tapi Nabi dikenal orang yang jujur dan amanah karena dia berinteraksi, bergaul dengan yang lainnya. Namun dalam pergaulannya, dia bisa menjaga diri. Para pemuda yang kemudian minum khamar, yang berzina, tidak diikuti oleh Nabi. Tapi Nabi tetap bergaul dengan mereka dan mereka mengenal Nabi SAW. Sehingga dia dikenal sebagai orang yang amanah. Maka saya katakan, kita pun demikian. Kita bergaul dengan masyarakat. Kita tunjukkan bahwasanya sunnah Nabi adalah rahmat. Sunnah Nabi adalah indah. Orang kalau ngaji semakin tidak sombong. Orang kalau ngaji semakin sayang kepada istri. Orang kalau sudah ngaji semakin hormat kepada suami. Orang kalau sudah ngaji semakin baik sama tetangga. Orang kalau sudah ngaji semakin berbakti kepada orang tua. Itu baru ngaji yang benar. Seperti itu. Kalau ada orang minum khamar, minum bir, jangan ikuti-ikuti. Tapi kalau kita lewat depan dia, kita tegur, ngobrol sama dia, nggak jadi masalah. Tunjukkan kita bermasyarakat. Ada kerja bakti, kita ikut. Kalau ada acara maksiat, jangan ikut. Lagi dangdutan, jangan ikut dangdutan. Tapi kalau kerja bakti, ikut. Demikian. Wanita-wanita juga demikian. Kalau ketemu ibu-ibu di tengah jalan, salami. Lagi lewat depan orang, ditegur, disalami. Misi bu, misi mbak. Ya. Tunjukkan bahwasanya kita ramah. Ya. Antum tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala dia di penjara, dalam penjara tersebut, ya, disebutkan oleh para ahli tafsir, saking baiknya Nabi Yusuf alaihissalam dikenal oleh orang-orang yang di penjara, sampai kalau ada di antara mereka keluar dari penjara, pingin di penjara lagi. Kenapa? Supaya bisa bergaul dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah para anbiya, akhlak mereka mulia. Dan ingatkan, kesombongan itu memang sangat mudah terjadi dengan berbagai macam sebab. Ada orang dengan kejabatannya jadi sombong, dia merasa dirinya hebat. Ada orang dengan bintang-bintangnya dia merasa sombong, merasa dia sudah berada di puncak, merendahkan orang lain, apalagi dia sudah pakai baju tersebut. Ya. Timbul kesombongan dengan sendirinya. Ada orang karena hartanya dia sombong, ada orang karena ilmunya dia sombong. Karena dia sudah tahu, dia merasa orang lain tidak tahu. Dia sudah belajar sama para ulama, sudah belajar sama ustadz-ustadz, dia pamer, saya sudah belajar sama ini, sombong. Oleh karenanya seorang menjauhi sikap sombong. Ilmu juga bisa bikin orang sombong, dan kita dapati banyak orang sombong gara-gara ilmu. Dapati banyak orang sombong gara-gara ilmu. Harusnya seorang berilmu semakin tawadhu, semakin rendah diri, bukan semakin sombong, semakin sadar bahwasanya dia penuh dengan kekurangan, semakin sadar dia punya semakin banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin angkuh. Jadi saya katakan bukan cuma harta yang bisa bikin sombong, ilmu juga bisa bikin sombong. Maka hati-hati antum belajar ngaji bukan untuk sombong. Demikian saja para hadirin kajian kita pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ulangi lagi, kita haturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya yang telah ikut serta dalam pengajian ini sebagai bentuk apresiasi yang baik kepada acara-acara Islami. Semoga Allah memberi kebaikan dan balasan yang terbaik bagi mereka di dunia maupun di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.